Padahal Syiah sendiri itu kan di Al-Azhar misalkan, saya juga alumni Al-Azhar itu, Syiah itu ya bagian dari umat Islam gitu. Kesepakatan ulama dunia seperti itu gitu. Ya kalau ada perbedaan itu kan ya wajar, ada perbedaan tertentu ya. Di dalam ahli sunnah sendiri itu juga, atau sunni itu juga banyak perbedaan antara sesama sunni. Di Syiah juga sama perbedaan. Di agama lain juga gitu. Ada perbedaan-perbedaan. Tapi harusnya kita melihat itu apa sih kontribusi, beliau kan termasuk salah satu bintang cendekiawan muslim pada era 80 90-an ya. Jadi Mbak Kori juga mungkin suka baca buku beliau. Kalau udah baca buku beliau itu kita mau membenci itu ya susah, terlalu bagus untuk dibenci gitu Mbak. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Sukron Makmun, Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Kita ingin mengenang cendekiawan Muslim Indonesia, Jalaluddin Rahmat atau akrab disapa Kang Jalal, yang meninggal dunia pada 15 Februari 2021. Dalam sebuah tulisan, Ustadz Sukron menyebutkan bahwa Kang Jalal adalah pengagum Rumi dengan tulisan-tulisan yang sangat renyah dan berkualitas. Sosok Kang Jalal juga digambarkan sebagai cendekiawan yang mirip Gus Dur, Nurholis Majid, dan Adi Sasono. Tapi, kata Ustadz Sukron, ada juga netizen di WhatsApp grup yang seolah-olah senang dengan kabar kepergian Kang Jalal. Kenapa begitu ya? Coba kita tanya pendapat Ustadz Sukron. Selamat pagi Ustadz Sukron, apa kabar? Selamat pagi Mbak Kori, alhamdulillah baik. Ustadz, kenapa ini Ustadz? Ada aja netizen yang seperti Anda bilang seolah-olah senang dengan kepergian Kang Jalal. Ya itu masyarakat kita ini kan banyak yang belum dewasa ya. Artinya ketika ada satu perbedaan pemikiran atau perbedaan pilihan politik itu akhirnya menjadi like and dislike. Jadi tidak melihat apa sih karya beliau, kemudian kontribusi beliau. Jadi orang bukan intelektualitasnya yang disorot, tapi perbedaannya itu. Bukan titik temu atau kontribusinya kepada negara ini, bukan. Tapi yang disorot itu ya itu, perbedaan sebagai penganut Syiah. Padahal Syiah sendiri itu kan di Al-Azhar misalkan, saya juga alumni Al-Azhar itu, Syiah itu ya bagian dari umat Islam gitu. Kesepakatan ulama dunia seperti itu gitu. Ya kalau ada perbedaan itu kan ya wajar, ada perbedaan tertentu ya. Di dalam ahli sunnah sendiri itu juga, atau sunni itu juga banyak perbedaan antara sesama sunni. Di Syiah juga sama perbedaan. Di agama lain juga gitu. Ada perbedaan-perbedaan. Tapi harusnya kita melihat itu apa sih kontribusi, beliau kan termasuk salah satu bintang cendekiawan muslim pada era 80 90-an ya. Jadi Mbak Kori juga mungkin suka baca buku beliau. Kalau udah baca buku beliau itu kita mau membenci itu ya susah, terlalu bagus untuk dibenci gitu Mbak. Bisa diceritakan Ustadz fakta-fakta tentang Kang Jalal supaya masyarakat Indonesia wajib mengenalnya gitu. Ya, jadi beliau ini kan seorang cendekiawan yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat brilian. Ya. Tapi beliau itu kan berawal dari sufisme itu. Memang awalnya beliau ini seorang pakar komunikasi ya. Dengan kepakarannya itu beliau belajar agama juga. Kemudian pemahaman keislaman itu tadi dipakai untuk memperkuat kebangsaan kita, memperkokoh nilai-nilai Pancasila yang mempunyai nilai-nilai luhur seperti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ya semua yang ada dari 4 pilar itu semua dikukuhkan dengan pemahaman keagamaan itu. Ya kayak misalkan Cak Nur dengan pemahaman pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah yang dipahami dengan caranya sendiri, kemudian Gus Dur dengan khazanah klasik keislaman ya, kitab kuning yang biasa dipakai di pesantren-pesantren. Jadi ketiga pemikir besar ini
menggunakan pemahaman itu untuk kepentingan bangsa, gitu, untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan yang telah dibangun oleh para founding fathers kita. Nah, kalau karya-karyanya Kang Jalal yang dipengaruhi pemikiran Rumi, seorang sufi besar, ini apa saja, Ustaz? Ya, saya dulu misalkan ada Islam aktual, Islam alternatif, ya. Kemudian itu kan salah satu karya beliau yang dulu banyak memukau orang lah. Saya lupa yang buku yang saya baca waktu saya di Kairo, tapi saya masih ingat puisi Rumi yang beliau kutip. Sangat bagus sekali. Yang pernah saya tulis juga, yang pernah dimuat tagar itu, bahwa beliau memang pengagum Rumi. Jadi banyak di karya-karya beliau, karena memang beliau itu kan berawal berangkat dari sufisme. Jalaluddin Rumi ini termasuk salah satu tokoh sufi Islam kenamaan lah, yang diantara yang tersohor, misalkan ada Abu Yazid Bustami, ada Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, kemudian Jalaluddin Rumi. Itu tokoh-tokoh besar yang pemikiran-pemikirannya sangat bagus kan. Ini kan di Masnawi itu banyak dikutip oleh Kang Jalal, yang pemikiran Rumi yang dituangkan dalam Masnawinya itu banyak dikutip oleh Kang Jalal. Nah, kalau kita kembali ke gelar Kang Jalal sebagai tokoh Syiah di Indonesia gitu ya, ini kan juga banyak berita yang mengambil angle dia sebagai tokoh Syiah ketika dia meninggal gitu ya. Tapi yang saya tahu, sebagian orang di Indonesia seperti seolah-olah tidak suka dengan Syiah. Kenapa bisa begitu ya, Ustadz? Ya, itu sebenarnya konflik lama antara Syiah dan Sunni. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata agama, itu sebenarnya kan harusnya tidak terlalu banyak konflik. Itu jadi runcing itu karena politik. Ya, termasuk geopolitik yang ada di Timur Tengah, yang misalkan Saudi, konflik dengan Yaman, itu kan itu ada, dan menggunakan sektarianisme antara Sunni Syiah. Padahal sebenarnya kasus-kasus yang ada itu semuanya karena politik. Tragedi yang ada di Karbala dulu zaman Sayyidina Husain, cucu Nabi, itu juga politik. Yang baru sekarang di Syria itu Bashar al-Assad, itu kan sebagai pengikut Syiah Nusairiyah atau Alawit ya. Itu sebenarnya juga lebih kental masalah politik dan lebih kental lagi itu urusan ekonomi. Iran mendukung Syria itu bukan karena sesama Syiahnya, karena Syiah yang ada di Syria itu di Iran dikafirkan. Kebetulan saya kan pernah belajar di Iran juga. Jadi itu lebih karena kepentingan ekonomi, karena Syria ini sebagai importir mobil terbesar bagi Iran. Jadi itu, tapi Saudi juga punya kepentingan sebenarnya ekonomi juga, tapi dimanfaatkan oleh negara-negara besar sehingga mereka konflik, seolah-olah ini konflik agama Sunni Syiah. Ya, orang Indonesia ini kan kadang tidak memahami epistemologi Syiah Sunni dari mana. Bahkan pemikir besar seperti Pak Quraish Shihab itu baru mewacanakan Syiah Sunni bisa bergandeng tangan ya, baru wacana diskursif lah, pemikiran yang sifatnya diskursif. Itu sudah dihujat. Jadi orang yang membela atau pengen meluruskan itu sudah dihujat, kadang dituduh Anda ini Syiah gitu. Jadi dikasih stigma ya, dikasih distigmatisasi seolah-olah ini bagian dari Syiah. Padahal Syiah sendiri itu di Al-Azhar, itu Syekh Salim Majdi Salim, Syekhul Azhar atau Grand Syekh Azhar, dulu sudah menginisiasi takrib bainal madzhab. Pak Hasyim Muzadi dulu juga sering datang ke Iran, saya pernah nemenin beliau beberapa kali, ketemu sama Ayatullah Ali Tastiri, itu kan wakil Supreme Leader atau wakil rahbar. Itu di sana beliau salah satu pemimpin takrib bainal madzhab. Jadi persaudaraan antara Sunni Syiah. Karena sebenarnya tidak ada yang harus, kalau ada perbedaan itu perbedaan yang sifatnya itu tidak terlalu penting, yang furu'iyah. Jadi bukan yang usul. Ada perbedaan-perbedaan yang di sana dianggap akidah, misalkan pengangkatan seorang pemimpin. Kalau di kita, kalau di ahli sunnah atau sunni, itu kan pengangkatan pemimpin itu wilayah muamalah. Tetapi orang Indonesia ini juga tidak konsisten. Sering menghujat Syiah, ada gerakan Anas dan lain sebagainya. Tetapi ketika misalkan kasus Ahok dan lain sebagainya, mereka pengangkatan pemimpin ini dianggap bagian dari akidah. Ini kan nggak konsisten. Semacam itu Mbak Kori. Jadi sebenarnya nggak perlu diribut. Jadi orang ribut itu hanya karena like and dislike saya rasa.
Berarti memang harusnya agama dan politik itu tidak bercampur ya Ustadz ya? Ya karena kalau orang kepentingan politik itu kan bisa menggunakan bungkus apa saja. Kepentingan itu bisa dibungkus dengan agama, itu yang membahayakan menurut saya. Dari dulu itu Sunni Syiah perang itu karena rebutan kekuasaan, bukan karena perbedaan ideologi. Itu kan hanya sekte saja sebenarnya. Ya, Ustadz, ini saya tertarik ini dengan pendapat Ustadz bahwa Jalaluddin Rahmat alias Kang Jalal ini adalah menurut Ustadz Sukron cendekiawan yang selevel Gus Dur. Kenapa Ustadz bisa sampai membandingkan mereka? Bisa setara gitu mereka? Ya, itu tadi. Itu beliau istilahnya menggunakan Syiah itu kan hanya sebagai semacam wasilah atau media kan. Karena kalau beliau itu ke Muhammadiyah banyak nggak direken. Padahal sebenarnya beliau itu aktivis Muhammadiyah. Beliau ini orang yang berangkat dari tradisi ke NU, tetapi aktif di Muhammadiyah sebagai aktivis Muhammadiyah, tetapi akhirnya menggunakan sufisme sebagai untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran, karena melihat orang Indonesia ini kalau disentuh dengan beliau di Muhammadiyah kurang direken, di NU udah terlalu banyak cendekiawan yang lebih besar ya. Gus Dur itu sebenarnya lebih besar daripada Kang Jalal. Tetapi Kang Jalal menemukan, bahkan itu kan rekomendasi Gus Dur. Bahkan ada yang mengatakan Syiahnya Kang Jalal ini rekomendasi Gus Dur. Karena kalau di NU itu tadi terlalu banyak saingan, di Muhammadiyah mungkin nggak akan dianggap. Oh coba di Syiah, akhirnya jadi pentolan, menjadi ketua Ijabi dengan pemikiran beliau lebih bermanfaat, gitu, lebih didengar. Kalau level-level pemikiran beliau itu kan selevel dengan pada eranya itu kan ada Syafi'i Ma'arif, ada Imaduddin Abdurrahim, ya, kemudian ada Adi Sasono dan juga beberapa pemikir lain ya Kak Dewa Raharjo yang mereka itu aktivis pemikir, ya, seperti itu yang didengar. Ya. Jadi kalau beliau memilih Syiah, saya rasa mungkin karena media yang paling tepat yang bisa digunakan beliau ya Syiah itu mungkin. Iya, Ustadz, kalau kita lihat ini buku-buku karya Kang Jalal, kira-kira judul apa saja yang rekomendasikan untuk dibaca oleh netizen? Ya psikologi komunikasi ya, karena beliau memang berangkat sebagai pakar komunikasi ya, bidangnya di itu. Beliau kan akhir menjadi shifting ke pemikiran agama itu kan sebenarnya ketika beliau mengambil doktor dan sebelumnya memang beliau sudah banyak bertemu dengan komunitas intelektual yang tadi saya sebut, pernah bergabung di IJMI ya, hanya Gus Dur kan di antara mereka yang nggak masuk IJMI itu. Mereka masuk IJMI dan akhirnya pada masuk ke pertarungan politik, termasuk Kang Jalal kan akhirnya jadi anggota Dewan. Ya tapi itu sah-sah saja, yang penting tujuannya itu adalah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan bangsa. Yang tiga pemikir ini dengan pemikiran Islamnya itu mereka pun awalnya itu pemikiran Islam, yang satu Gus Dur dari tradisi klasik, kemudian Khalis Majid dari Ibnu Taimiyah sebagai seorang pembaharu, kemudian almarhum Kang Jalal ini dari Sufisme, terutama pemikiran-pemikiran Rumi. Dan ada Islam aktual, Islam alternatif, dan beberapa karya lain beliau ya. Misalkan rekayasa sosial itu kan sebenarnya bagus untuk dibaca oleh orang. Kadang orang belum baca sudah menghujat dulu karena hanya dengar beliau sebagai Syiah. Nah, kalau orang sebagai terutama kaum terdidik kan harusnya orang itu dilihat dulu apa sih pemikiran-pemikiran beliau. Dan itu sebenarnya tidak hanya berlaku kepada Kang Jalal ya, kepada semua. Nah, kadang netizen kita ini kan baru lihat judul, baru ini belum lihat substansi sudah dihujat dulu tuh Mbak Korea. Iya, nah, kalau tentang Rumi, Ustadz, bisakah Anda gambarkan keindahan karya-karya Rumi? Iya, saya yang masih ingat itu Rumi ketika memuji Nabi itu. Jadi bagaimana seperti air ya, atau setetes air bisa bercerita tentang lautan di samudra yang luas. Misalkan seperti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana sebutir pasir bercerita atau sebutir batu bercerita tentang gunung yang menjulang tinggi. Seperti cahaya bercerita tentang matahari. Tentunya manusia biasa ini tidak bisa bercerita tentang Nabi yang keindahannya itu, kemuliaan akhlak beliau, keseharian beliau, itu nggak bisa digambarkan ya,
dengan bahasa kita, karena memang kita belum nggak sampai meneladanin yang sedikit aja itu susah. Seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz Sukron, menurut Anda apa warisan terbesar Jalaluddin Rahmat untuk Indonesia? Ya, warisan beliau punya lembaga pendidikan ya, Mutahari di Bandung itu. Mutahari ini sebenarnya mengambil tokoh pendidikan di Iran ya, Murtada Mutahari. Ya, beliau seorang pemikir bidang pendidikan yang sangat luar biasa. Ya tentunya kalau punya pesantren atau lembaga pendidikan itu kan mencetak generasi. Bahkan itu mungkin lebih besar dari karya-karya beliau. Kalau buku mungkin ya untuk di konteks Indonesia yang baca mungkin tidak segitu banyak. Tapi ketika dia punya lembaga pendidikan, ini anak-anak ideologi beliau kan banyak. Ya, yang berwawasan moderat, punya wawasan kebangsaan yang baik. Beliau punya kajian sufisme tazkiyah ya, kalau saya nggak salah ingat, yang ditopang juga sama oleh menantu dan anaknya Pak Sudarmono, itu juga saya rasa itu karya yang perlu tetap harus dijaga itu. Karena adanya Mutahari dan pemikiran-pemikiran beliau, saya rasa karya-karya beliau itu nanti everlasting time. Seperti itu Mbak Kori. Baik Ustadz Sukron, terima kasih Ustadz untuk waktunya, sehat dan sukses selalu ya Ustadz ya. Sama-sama Mbak Kori. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Ustadz Sukron Makmun, intelektual Nahdlatul Ulama sekaligus penulis buku Moderatisme Islam dalam Konteks Indonesia Kekinian. Subscribe YouTube channel dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.